Sorong, masuk dari rumah ke rumah dan melihat situasi kondisi yang ada. Semangat dari teman-teman UKM ini sangat luar biasa sekali. Namun mereka tidak bisa untuk bergerak maju ke depan, alias biasa-biasa saja. Dan saya boleh katakan bahwa UMKM itu adalah UMKM rumahan yang belum ada digenjot untuk maju ke depan, yang belum ditopang dengan baik untuk maju ke depan, untuk bergerak, untuk naik kelas. Akhirnya kami terus berjalan dari 2021-22. Saya dipercayakan oleh Dinas Perindako Kabupaten Sorong untuk bagaimana menangani kegiatan di alun-alun pada saat itu ulang tahun kabupaten. Setelah itu kami berjalan, setelah acara itu dipercayakan oleh Kadis Perindako Kabupaten Sorong, bagaimana supaya kami boleh membuat satu gebrakan yang besar, yaitu kegiatan pameran atau seperti showroom. Akhirnya kami bisa melakukannya pada saat itu. Selama hampir 1 bulan kami berjalan. Dan alhamdulillah puji Tuhan bahwa kegiatan yang kami laksanakan ini berjalan dengan baik. Akhirnya kami dikumpulkan oleh dinas bagaimana supaya kelompok ini bisa bertahan dan terus berjalan. Dan akhirnya saya ditunjuk pada saat itu bagaimana supaya bisa memimpin para UMKM pada saat itu. Namun di sela-sela itu saya mengambil kesimpulan dengan bijak bagaimana supaya ada pemilihan. Akhirnya kami boleh melakukan pemilihan secara menyeluruh. Akhirnya teman-teman semua memilih saya sebagai ketua pada saat itu. Dan akhirnya kami berjalan bagaimana supaya kami bisa punya legalitas, kami punya badan hukum yang kuat dalam sebuah kelompok ini. Maka kami harus menghadap akta notaris, yaitu Ibu Anita, ya Ibu Inawati Nasa. Dan akhirnya beliau membantu kami untuk bisa mengeluarkan kami punya akta notaris. Dan akhirnya kami boleh berpikir bagaimana supaya ada pelantikan. Dan akhirnya puji Tuhan, alhamdulillah kami tidak punya dana yang besar. Tapi pada saat itu kami dibantu oleh Bapak Yohanes Momot, yang dimana juga belum begitu dekat dengan saya. Namun saya percaya dia anak Tuhan yang baik. Saya komunikasi lewat via WA. Akhirnya beliau boleh menyampaikan kepada saya, kakak kirim nomor rekening. Akhirnya beliau transfer 5 juta. Akhirnya 5 juta itu kami gunakan semaksimal mungkin dengan donasi dari teman-teman badan pengurus. Dan akhirnya kami boleh melaksanakan kegiatan pelantikan asosiasi. Dan puji Tuhan, dengan rendah hati Bapak mantan PJ Kabupaten Sorong, Bapak Yan Pitmoso, boleh menyisihkan waktu untuk datang mensahkan kami, melantik kami Badan Pengurus Asosiasi Nusantara Kabupaten Sorong secara resmi oleh pemerintah setempat. Dan akhirnya kami berjalan, kami tidak berjalan mundur, kami berjalan maju, kami bergerak maju. Dan sampai pada titik kami bisa ada di provinsi. Kami dipercayakan oleh provinsi untuk bagaimana Asosiasi Nusantara ini bisa menangani kegiatan pada saat itu di provinsi. Ulang tahun Papua Barat Daya yang pertama. Saya gerakan pasukan asosiasi semua terlibat penuh dalam kegiatan itu. Dan yang kedua, kami terlibat juga dalam kegiatan ulang tahun Otsus pada saat itu juga. Baik di LG, di kantor gubernur atau kantor wali kota, dan juga di alun-alun kami terlibat. Dan puji Tuhan, alhamdulillah semua berjalan dengan baik sesuai dengan rencana Tuhan atau Yang Maha Kuasa.
Dan di sela-sela itu, mohon izin buat Ibu Kepala Kesbangpol Provinsi Papua Barat Daya yang saya hormati, di sela-sela ini saya mau menyampaikan kenapa produk lokal Kabupaten Sorong bisa bergerak sampai di ranah provinsi. Ada ceritanya. Saya dipercayakan oleh Bapak PJ Gubernur Provinsi Papua Barat Daya karena belum ada satu organisasi yang resmi yang berbadan hukum yang bisa menangani UMKM secara baik pada saat itu. Dan saya juga dipercayakan oleh Kepala Dinas Koperinda Provinsi untuk bagaimana bisa menangani UMKM yang ada di provinsi ini, supaya pada waktu kegiatan-kegiatan provinsi yang dilakukan berdasarkan UMKM, mereka boleh punya data yang ada. Dan akhirnya saya boleh melakukan perekrutan anggota sampai tingkat provinsi, kota, kabupaten yang ada di provinsi Papua Barat Daya. Jadi hal ini bukan semata-mata kemauan saya, tapi ada kepercayaan mandat yang diberikan oleh provinsi. Dan kami juga MOU dengan provinsi, Dekranasda, dan juga kegiatan akbar yang besar ulang tahun pertama Provinsi Papua Barat Daya. Oleh sebab itu, di sela-sela ini saya menyampaikan kepada kita semua yang hadir, marilah kita semangat, marilah kita bekerja sama, marilah kita bersatu untuk melihat apa yang harus kita lakukan dalam pengembangan UMKM ke depan di Provinsi Papua Barat Daya yang kita kasih dan kita cintai. Dan di sela-sela ini ada program kami, ada yang sudah terjawab, namun ada yang belum terjawab. Yang pertama adalah pergumulan saya sebagai ketua prihatin dengan dapur-dapur produksi dari para UMKM atau UMK, baik kota, kabupaten, dan provinsi. Dan hal ini harus dilihat dengan bijak oleh pemerintah. Jikalau dapur-dapur produksi ini bisa diutamakan menjadi yang terbaik, maka setiap produksi UMKM akan sehat dan dapat dikonsumsikan oleh para konsumen dengan baik. Dan ini kami masih bergumul sampai detik ini, kapan hal ini bisa terjadi. Karena kami badan pengurus merancang setiap satu distrik adalah 10 dapur produksi yang harus bisa dibangun oleh Asosiasi Nusantara. Dan Asosiasi Nusantara membutuhkan pemerintah dalam hal ini. Yang kedua adalah modal usaha. Modal usaha yang saya berpikir sebagai ketua umum bukan 1-2 juta, tapi bisa sampai lari ke 5 juta, sehingga akan dikondisikan dengan baik dalam mengembangkan usaha sebagai pelaku usaha mikro kecil yang ada di Provinsi Papua Barat Daya ini. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, ulang tahun yang pertama saya secara pribadi diberikan berkat oleh Tuhan, dapat memfasilitasi ada 10 UMKM dari asosiasi, dan 10 orang masing-masing dikasih 1 juta. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk kita semua. Dan yang kedua, di ulang tahun yang kedua kami juga memberikan modal usaha kepada 10 orang resmi dari organisasi Asosiasi Nusantara. Masing-masing dari 10 orang itu mendapatkan 1 juta. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Aplaus yang meriah. Asosiasi membuktikan program yang kedua ini terlaksana. Namun kami terus bergumul bagaimana supaya yang lain pun kebagian. Dan yang ketiga, program kami, target kami harus punya showroom. Kami punya satu tempat di mana semua UMKM harus ditaruh di situ. Produk-produknya dipasarkan di situ, dijual di situ. Setiap orang dari luar boleh datang ke situ untuk bisa mengambil produk di situ. Dan ini masih dalam pergumulan. Kapan hal ini akan terjadi?
Dan yang terakhir, yang keempat, kami bergumul bagaimana program yang keempat. Karena kebanyakan yang terlibat juga otodidak. Seperti apa yang dikatakan Bapak mantan PJ Kabupaten Sorong, Bapak Yan Pitmoso pada saat itu. Bagaimana pemerintah bisa alokasikan dana untuk bisa memfasilitasi para UMKM ini untuk pergi studi tiru di luar Sorong. Kalau ada 10 orang pergi, mereka pulang, mereka bisa kaderkan semua yang ada di daerah. Dan itu beliau katakan di sela-sela pertemuan pada saat Desember. Pada saat itu saya pimpin semua pasukan asosiasi ketemu dengan beliau di kediaman. Pada saat itu beliau sampaikan, dan ini menjadi motivasi buat semua yang mendengar pada saat itu. Kiranya ini bisa terjawab dalam waktu tahun ini, sehingga kami bisa melaksanakan hal itu, sehingga kami pula bisa melaksanakan dengan baik untuk anggota-anggota yang ada. Dan yang terakhir dari saya, asosiasi ini juga sudah ada sekitar 11 yang sudah melakukan MOU dengan kami